Selamat siang pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Indira Majestika, inilah berita utama edisi kali ini. Antisipasi kemarau panjang, Dewan minta Pemkot Semarang pastikan air bersih aman. Rumah terbakar, seorang penghuni ditemukan meninggal di antara puing kebakaran. Dorong swasembada susu, peternakan sapi, perah terintegrasi dibangun di Brebes. Dan inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya pemirsa. Mewaspadai musim kemarau panjang, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Suharsono meminta pemerintah Kota Semarang pastikan ketersediaan air bersih aman, sehingga daerah yang rawan kekeringan akan memperoleh suplai air bersih secara lancar. Musim kemarau tahun 2026 ini di sejumlah daerah di Indonesia diprediksi akan lebih panjang. Tidak terkecuali di Kota Semarang. Menyikapi kondisi ini, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, dalam sebuah diskusi persiapan kemarau panjang, meminta pemerintah Kota Semarang memastikan ketersediaan air bersih aman. Sebab di sejumlah wilayah di Kota Semarang menjadi langganan kekeringan saat musim kemarau tiba. Seperti di daerah Rawasari Tembalang, Jabungan Banyumani, Wonosari Ngalian, dan Gunung Pati. Untuk itulah harus ada langkah antisipasi sejak dini, supaya warga tidak sampai kesulitan mendapatkan air bersih. PDAM Tirta Modal juga diminta menjaga pasokan airnya, supaya tidak sampai ada kendala dalam pasokan air bersih ke pelanggan. Kami sampaikan bahwa supaya bencana kekeringan yang ada terkhusus di Kota Semarang ini bisa diantisipasi tidak sampai berdampak besar. Ya, pertama masalah ketersediaan air baku. Ya, pemerintah Kota Semarang memastikan ketersediaan air bersih untuk warganya itu tercukupi. Misalnya bagi pelanggan PDAM yang ternyata aliran airnya mati atau berkurang, ya segera disampaikan kepada PDAM. Kemudian bagi masyarakat yang menggunakan sumur artetis atau air bakunya berasal dari sumur dalam atau sumur dangkal, itu segera menyampaikan kepada pemerintah kota supaya nanti ada bantuan air hingga ketercukupan air ini tertanggulangi. Selain masalah kekeringan, Suharsono juga meminta masyarakat selalu mewaspadai akan terjadinya potensi kebakaran. Tutuk Carita, jurnalis TVku melaporkan. Sementara itu pemirsa, musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di Kabupaten Kudus. Sedikitnya 1.091 jiwa di Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan terdampak kekeringan akibat sumur warga mengering dalam 2 pekan terakhir. Beginilah kondisi di Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Dampak musim kemarau dalam 2 pekan terakhir membuat sumur-sumur milik warga mengering hingga menyulitkan aktivitas sehari-hari. Sedikitnya 375 kepala keluarga di RW 3 kini mengalami krisis air bersih. Warga terpaksa berhemat air untuk kebutuhan mandi. Sementara untuk mencuci, mereka menumpang ke rumah kerabat yang sumurnya masih berair. Sementara untuk minum dan memasak, mereka terpaksa membeli air isi ulang. Ya, masih ada air sedikit-sedikit di sumur, kalau sumur itu. Sementara itu sisa-sisa air yang masih sedikit, kalau nyuci itu bisa mengisi ke saudara-saudara terdekat. Tahun ini, kalau tahun kemarin itu kan masih ada sedikit curah hujan, kalau ini kan nggak pernah ada hujan. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Desa Glagahwaru berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kudus untuk meminta bantuan air bersih. 1 tangki air bersih pun mulai didistribusikan ke lokasi terdampak. Untuk saat ini Desa Glagahwaru memang terdampak kekeringan.
Tapi untuk saat ini baru satu lokasi di RW 3 saja. Dan kami pemerintah Desa Legawaru setelah ada laporan dari masyarakat, kami sudah melaksanakan tugas kami meminta data pada kecamatan dan langsung BPBD. Dan alhamdulillah kemarin sudah di-dropping BPBD 1 tangki. Tentunya kami mengucapkan terima kasih pada BPBD yang peduli pada kami. Semoga kebutuhan air di wilayah Legawaru bisa aman dan tercukupi. Pemerintah desa dan warga berharap pasokan air bersih bisa terus disalurkan hingga musim kemarau berakhir, guna memenuhi kebutuhan harian warga. Dari Kudus, Faza Amalia, Jurnalis TVku melaporkan. Pemirsa, rumah terbakar, seorang penghuni ditemukan meninggal di antara puing kebakaran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa usai jeda berikut. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja, koncone lulus kuliah buka usaha, kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Fakultas Kedokteran Udinus hadir dengan faktor pembedanya dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang profesional. Salah satunya dengan pembangunan gedung Fakultas Kedokteran yang terletak di atas lahan yang representatif dan berada di jantung kota Semarang. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. In our early years classes, students are nurtured to a play-based learning approach to foster their journey, to discover their interests and abilities, to ignite their imagination and explore their world. Come on, join us to Permata Bangsa School. Yeay! Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Jalan Kerapu, Kelurahan Kuningan, Semarang Utara pada Rabu sore. Akibat kejadian tersebut, seisi rumah ludes terbakar dan seorang perempuan berusia 29 tahun ditemukan meninggal dunia di antara puing-puing bangunan. Sebuah rumah di Jalan Kerapu, Kelurahan Kuningan, Semarang Utara, ludes dilahap si jago merah. Rekaman video amatir warga memperlihatkan kobaran api sudah membesar dan membakar seluruh bangunan.
Kejadian berlangsung sekitar pukul 2:04 sore. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, sambil berusaha mencegah kobaran api merembet ke bangunan sekitar. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yang tiba di lokasi langsung berusaha jinakan kobaran api. Saat proses pemadaman, petugas menemukan jasad seorang perempuan di bagian belakang rumah dekat sumur dalam kondisi meninggal dunia. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Ade Bakti, yang terjun langsung ke lokasi menegaskan, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Sampai sini tadi kondisi sudah seperti ini, separuh lebih bangunan sudah terbakar, dan kami baru tahu setelah sekitar 4 menit pemadaman baru tahu teman-teman ketika nyemprot baru tahu kok ada korban di dalam reruntuhan kebakaran. Korban ditemukan di mana, Pak? Di bagian belakang, di ujung ya, di ujung ini dengan Pak Lurah dan bersama dekat sumur, dan sepertinya yang bersangkutan sudah mencoba untuk melindungi dirinya dengan air karena posisi ada di belakang dan dekat dengan sumber air di rumah. Jenis kelamin? Perempuan. Kalau penyebabnya karena apa? Belum, nanti kami ini ada tim investigasi baru datang. Nanti setelah Inavis ini keluar membawa korban, akan mencoba melihat sebabnya seperti apa. Dinas Pemadam Kebakaran mencatat sepanjang bulan Juli ini telah terjadi 51 kasus kebakaran. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan bulan Mei dan Juni. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan menghindari pembakaran ilalang, serta rutin memeriksa instalasi listrik guna mencegah bahaya kebakaran. Tutuk Carita, Jurnalis TVku melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, persaingan tim bola basket pelajar di Prapopda Zona 3 X Karisidenan Pati berlangsung ketat. 5 kabupaten bersaing memperebutkan 2 tiket menuju Popda Jawa Tengah yang akan digelar September mendatang. Pertandingan cabang olahraga bola basket dalam Prapopda Zona 3 X Karisidenan Pati menyajikan persaingan ketat. Kejuaraan ini menjadi penentu 2 tim terbaik yang berhak mewakili Zona 3 pada ajang Popda Jawa Tengah September mendatang. Ketua Umum Pengkap Perbasi Kudus, Agus Santoso, menjelaskan bahwa Prapopda menjadi tahapan seleksi bagi 5 kabupaten, yakni Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Blora. Hanya 2 tim terbaik yang berhak melaju ke tingkat provinsi. Sebagai tuan rumah, Kudus telah melakukan persiapan matang. Setelah Popda tingkat kabupaten digelar Maret lalu, tim pelatih langsung menjaring pemain untuk mengikuti pembinaan berkelanjutan. Kami sudah melaksanakan Popda dari bulan apa itu kemarin, April atau apa ya, atau Maret saya lupa. Pokoknya habis hari raya. Terus habis itu segera langsung kita bentuk tim dan kita memilih beberapa pelatih, termasuk untuk yang Popda Mandiri. Semua kita susun sesuai kapasitasnya dan kita sesuai komitmen kami bahwa kami akan memberikan kesempatan kepada pelatih dan asisten pelatih selama 2 tahun untuk membangun tim menuju ke Popda Jateng, syukur bisa meraih medali. Habis ini kita tetap akan fokus menuju ke Jateng, kita akan siapkan timnya dan kami disupport penuh dengan Distributor untuk melakukan training center juga. Usai Prapopda, Perbasi Kudus akan menggelar pusat latihan atau training center guna mematangkan persiapan tim dengan dukungan Distrikpora Kabupaten Kudus. Tim basket Kudus diharapkan mampu tampil optimal dan meraih minimal 1 medali pada Popda Jawa Tengah 2026. Dari Kudus, Faza Malia, Jurnalis TVku melaporkan. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali dengan informasi dorong swasembada susu, peternakan sapi perah terintegrasi dibangun di Brebes. Sesaat lagi untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haji Agus Rohmat, SIK SMHUM, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan selamat memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Tahun ini, peringatan HANI mengusung tema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini merupakan wujud komitmen bersama dalam melindungi anak dan remaja dari ancaman penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika, sekaligus mempersiapkan generasi unggul yang sehat, cerdas, tangguh, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. Melalui gerakan Ananda Bersinar, mari kita perkuat sinergi dari mulai keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, media, dunia usaha, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba bagi anak-anak di Jawa Tengah. Saya mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk terus meningkatkan kepedulian, kewaspadaan, dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pembatasan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika. Mari kita bersama-sama wujudkan generasi Ananda Bersinar yang sehat, cerdas, dan kuat sebagai pondasi Indonesia Emas 2045. Anak hebat tanpa narkoba dimulai dari Jawa Tengah bersinar, bersih dari narkoba. War on Drugs for Humanity. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif, dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Kampus harus jadi tempat yang bikin kita nyaman belajar bareng. Tapi, tahu nggak? Di kampus juga bisa terjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, bullying atau perundungan, cyberbullying, bahkan intoleransi atau diskriminasi.
kadang bentuknya nggak kelihatan. Mungkin kita mikir, ini biasa aja. Padahal ini serius, bisa melukai siapapun. Oleh karena itu, Udinus punya Satgas PPKPT, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Buat kamu yang lagi melihat atau merasakan kekerasan yang ada di lingkungan kampusmu. Kalau kamu jadi korban, saksi, atau tahu tentang kasus seperti contoh tadi, kamu bisa langsung lapor di website ppk.dinus.ac.id. Nah, Satgas itu bukan buat nakutin, tapi Satgas itu adalah tempat aman. Laporanmu rahasia, kamu nggak sendirian. Semua orang berhak aman di kampus. Udinus, kampus aman, anti kekerasan, anti penuntutan, anti intoleransi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Guna memperkuat ketahanan pangan nasional, pembangunan peternakan sapi perah terintegrasi terbesar di Indonesia resmi dimulai di Kabupaten Brebes. Proyek ini diharapkan mampu mempercepat swasembada susu sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Groundbreaking, peternakan sapi perah terpadu milik PT Global Dairy Bersama, dilakukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi serta sejumlah pejabat terkait di Kabupaten Brebes. Berdiri di atas lahan seluas 710 hektar, kawasan ini dibangun dengan investasi mencapai 1,2 triliun rupiah serta mampu menampung 30.000 ekor sapi perah. Selain kandang utama, kawasan terpadu ini juga dilengkapi pabrik pengolahan susu, sentra pakan, dan fasilitas pengolahan limbah. Saat beroperasi penuh, kawasan ini diproyeksikan menghasilkan 180.000 ton susu segar per tahun. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, proyek ini menjadi strategi kunci untuk mengurangi impor susu yang saat ini masih dominan. Data Kementerian Pertanian menunjukkan, produksi susu dalam negeri baru memenuhi 35% dari total kebutuhan nasional. Produksi bisa mencapai 180, ini bisa mencapai produksi 180 ribu ton per tahun. Nah, ini bisa memenuhi sama dengan 20% dari produksi nasional. Tetapi saat ini kita butuh impor masih 80%, yaitu 3,6 juta sampai 3,8 juta ton per tahun. Ini adalah potensi sangat besar. Oleh karena itu, kami meminta pada pengusaha-pengusaha lokal maupun dari luar negeri untuk investasi di Indonesia karena pasarnya jelas. Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah optimistis kehadiran peternakan ini mampu menutup defisit pasokan susu daerah. Saat ini, Jateng masih membutuhkan sekitar 22.000 ton susu per tahun yang selama ini dipenuhi dari provinsi lain. Yang tidak kalah pentingnya, beliau juga menggandeng para peternak lokal, kemudian pekerja wilayah, dari segi sosial dapat, dari segi perekonomian dapat, dari pertumbuhan ekonomi dapat. Dan ini menjadi role model bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dengan swasta ikut serta dalam rangka membangun wilayah kita, khususnya peternakan hewan susu atau sapi perah. Ketika nanti sudah beroperasi akan menutup kebutuhan susu di Jawa Tengah. Yang jelas sangat tercukupi ya. Jadi begini, petani kita ini adalah 77.000 ekor. Jumlah susunya 78.000. Kemudian kebutuhan susunya 94.000. Jadi selama ini kita masih membutuhkan susu hampir 22.000 dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita. Tidak hanya meningkatkan produksi, proyek ini juga akan melibatkan ribuan peternak lokal melalui pola kemitraan. Pembangunan kawasan terpadu ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Brebes dan Jawa Tengah.
Restu Indah, Jurnalis TVku melaporkan. Pemirsa, di balik hiruk-pikuk pasar Purwogondo Semarang berdiri sebuah masjid bersejarah saksi perjuangan spiritual. Masjid Kiai Soleh Darat yang dulunya hanya surah kayu sederhana, kini jadi destinasi religi yang pernah menjadi tempat mengaji tokoh besar seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari hingga R.A. Kartini. Dan berita ini pemirsa sekaligus menyudahi jumpa kita di Kabar Jawa Tengah siang hari ini. Bagi Anda pemirsa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Udinus ada sejumlah program SPMB yang dibuka mulai jalur reguler, RPL, beasiswa hingga Pintar ASN. Informasi selengkapnya pemirsa dapat diakses melalui pmb.dinus.ac.id. Saya Dira Majestika dan kurang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Suasana teduh langsung menyapa siapapun yang melangkahkan kaki di pelataran masjid ini. Deretan pohon jati dan rindangnya tanaman hias seolah membatasi kebisingan kota dengan ketenangan ibadah di dalamnya. Mengusung konsep terbuka interior masjid, terasa sejuk meski tanpa pendingin ruangan. Struktur tiang kayu dan atap genteng kuno masih dipertahankan sebagai identitas keaslian bangunan yang terakhir direnovasi pada tahun 92 lalu. Namun, daya tarik utama tempat ini bukan hanya pada arsitekturnya, melainkan pada sosok di balik namanya. Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani atau yang lebih dikenal sebagai Kiai Soleh Darat adalah ulama karismatik guru dari para pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, hingga sang pejuang emansipasi wanita, R.A. Kartini. Nama Darat sendiri merupakan rekam jejak geografis di mana kawasan ini dulunya adalah daratan pertama tempat berlabuhnya kapal-kapal dari Laut Utara Jawa. Uniknya, tak jauh dari bangunan utama terdapat sebuah makam yang kerap dikunjungi peziarah. Meski dikenal sebagai makam Kiai Soleh Darat, tempat ini sebenarnya bukanlah persemayaman terakhirnya, melainkan sebuah petilasan atau penanda bahwa di titik itulah sang ulama pernah mengajar dan menyebarkan luasnya samudra ilmu agama. Fajar, Dea, dan Aziza melaporkan.